Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kismis atau Kisah Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kalimantan Selatan. Eh, ini tamunya cewek dan cukup jauh juga dari luar pulau. Silahkan Mbak, perkenalkan diri dulu. Halo, saya Nurul Farida. Saya asalnya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya akan menemani kalian dan Mas Agus juga untuk membahas tentang uh, hal-hal mistis. Eh, eh. Eh, Kalau di Kalimantan Selatan, khususnya di Kalimantan itu bentuk-bentuknya gak sama kayak yang di Jawa ya, Pak? Bentuk apa nih? Makhluk halusnya mungkin kayak begitu kan. Kalau di Kalimantan Selatan terkenalnya itu kayak kuyang, tak kunyang, Kuyang. kuyangnya, Nah, kuyang. Itu kayak gimana? kayaknya kalau di Pulau Jawa itu ada kayak kuyang tapi kayak beda namanya gitu. Oh, Apa itu? berarti Lupa aku namanya. gak tahu juga ya. Tapi kalau di sini sih yang terkenalnya kayak gundruwo, pocong, kayak kayak gitu, kunti. Kalau di sana kuyang itu apa itu makhluk halus atau emang dari kayak orang ini punya ilmu hitam tah atau kayak gitu? Kayaknya kayak kebanyakannya itu emang ilmu hitam buat buat pesugihan Oh, gitu. heeh. Mbak Nur sendiri pernah tah langsung kelihatan langsung dari sosok kuyang itu? Pernah. Itu kejadian waktu kapan? Itu waktu malam-malam jalan sama Heeh, ayahnya saya, terus heeh. kayak di jalan itu ada yang terbang warnanya merah dan itu Merah itu dari dalemannya ya? uh, terus ada juga yang warna biru. Itu dari apanya? Kalau yang biru itu kalau setauku nanya-nanya dari orang gitu, Mm-mm. itu tuh kuyangnya emang beda yang merah sama yang biru. Ada merah, ada biru. Nggak tahu lagi jenisnya, kayaknya Oh, ada lagi selain merah dan biru itu. kirain kalau merah ini ada tingkatan tersendiri, terus biru ada tingkatan sendiri. Mungkin kayak gitu. Ada. Itu kalau kuyang itu cuma laki-laki atau perempuan laki-laki? Kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan tapi ya. Hmm. Biasanya kalau kuyang itu tuh misalkan pesugihan ya, itu Mm-mm. manusia kan. Mm-mm. Nah, manusia itu ada minyaknya. Minyak. Minyaknya tuh minyak kuyang. Dan itu tuh di yang setauku aja ya. Heeh. Itu tuh di ini Diolesin di sini. dioles Heeh. terus langsung lepas tuh. Oh, Kayak gitu. berarti kayak badan langsung Badannya jatuh. pisah. Pak, jatuh di sini terus itu gak gerak kan? Yang gerak di atasnya kan? Badannya nggak kelihatan Bang. Itu kalau katanya ini ya, kuyang itu kayak menghisap darah atau darah dari bayi tah atau bisa-bisa yang lain. Kayak orang melahirkan itu. Heeh, Sering katanya. sering kayak meninggal tuh nggak tahu kenapa. Heeh, terus Darahnya habis. berarti kayak langsung kelihatannya langsung kurus gitu ya. Kayak meninggal gitu kok darahnya habis. Makanya kalau melahirkan di sana itu Heeh. kan rumahnya di sana tuh kayak ada nggak panggung sih, cuma Iya, jarak sama tanahnya itu iya. tuh ada. Jadi di bawahnya itu kayak dikasih sejenis sesajen kayak nanas digantung di bawahnya itu kalau melahirkan. Melahirkan biasanya emang di rumah. Itu penangkal ya. Penangkal. Tapi aku lihat juga apa di film ya, apa di YouTube gitu ya. Itu kalau ngusir kuyang ada yang pakai sapu lidi. Iya ada. Sapu lidi kan ya? Jatuh dia. Di Kayak dia terbang, ha terus sapu gini. jatuh dia. Jatuh. Itu pernah tah di atau di desanya Mbak Nurul ini ada kuyang terus ketangkap gitu. Jatuh atau di luar daerah? Ada kemarin itu yang nyangkut di tiang listrik. Loh, serius? Serius. Kok gak jadi horor ya? Iya lucu. Kok Kan lucu? kelihatan emang. Kalau di pohon juga ada kadang. Di pohon itu tapi nggak nyala dia, kayak nyangkut gitu loh. Berarti Ada beberapa foto. itu kalau
dalamannya yang keikut itu apanya? Kalau Usus. usus, terus kayak ginjal gitu-gitu ya? Ginjal enggak Enggak. kayaknya. Usus yang apa? Yang kayak Heeh. kelihatan banget juntai-juntai gitu. Terus kalau di sana kayak pocong kayak kunti-kunti itu ada juga tapi jarang kah? Ada banyak juga. Misalnya kunti itu yang kalau jalannya sepi banget tuh jalan di sana kan emang pohon-pohon kan banyak. Terus jalannya sepi kayak truk-truk lewat. Itu biasanya ada yang ngadang di jalan tengah-tengah. Tengah, heeh. Ya kan kebanyakan kalau di sana jalannya sepi-sepi masih ya. Iya. Tapi kalau pengalamannya Mbak Nur sendiri, kalau horor itu pernah ngalamin, itu kapan? Bisa diceritakan? Itu waktu itu kayak di depan rumahku itu kan kayak kebun karet, Iya. si kebun karet sebelah kebun karet, terus di depannya kebun karet. Nah waktu itu jam berapa ya, malam pokok. Itu tuh ditarik sama orang. Apanya itu? Aku pas tidur. Oh. Nggak tahu ya ngigo atau gimana. Kayak ngelindur gitu kan? Nggak tahu. Pokok kayak gitu tapi ada yang narik gitu. Disuruh narik ke arah situ. Tapi sadar enggak? Enggak. Pas tidur. Bangun-bangun Bangun-bangun udah Di- megang pagar. di pagar itu berarti. Megang pagar mau buka. Orang tua aku bilang mau kemana? Terus diceritain kan. Heeh. Aku bilangnya mau pulang gitu. Berarti kayak anu ya, kayak kesurupan gitu kan? Tapi Pernah kan nggak juga sadar. kesurupan. Pernah. Pernah. Itu gimana rasanya? Sakit badan semua sih. Nggak sadar. Kayak ketidur gitu. Diem. Terus dari kayak cerita yang ngilangin yang dari aku kan aku kerasukan kan. Heeh. Nah ada kan yang di dalamnya aku itu diusir kan. Mm. Nah yang ngusirnya itu bilang kalau yang ngerasukin aku itu orangnya pendiam. Makanya diem tok gitu-gitu. Diem. Dan itu tuh emang penunggunya lemari sekolahanku. Waktu itu ada kegiatan di sekolahan Heeh. dan aku tuh tepat duduk di depan lemari itu ngelamun. Pas duduk di depan lemari itu ya. Iya. Itu emang ada Mungkin, penunggunya di atas. mungkin dari itu. Kalau sekolahan, saya ingat ada di Jember ini namanya itu SMA Kalisat. Di situ emang sudah terkenal horor dari dulu. Itu di sekolahan itu ada sebuah kendi, itu ada 3 macam kendi kalau nggak salah. Di situ emang karena dulu sudah sering kesurupan ya, adalah sama orang pintar itu dimasukkan ke kendi itu. Nah, terus ada kejadian waktu itu kendinya itu kena apa ya? Pokok apa kena senggol, terus retak, apa kena batu atau apa ya retak. Nah, habis itu dari kejadian itu ada salah satu siswi langsung kesurupan dan langsung menyebar ke satu sekolah. Itu kesurupan langsung. Masal berarti. Masal. Itu emang horor lah SMA Kalisat itu. Itu kejadian waktu pokok saya masih SMP itu sekitar 2000 berapa gitu. Terus sekarang itu masih ada kendinya itu masih dijaga itu. Terus kalau ini mungkin ada teman atau keluarga Mbak Nurul yang ngalamin kisah-kisah horor lain? Banyak sih. Kalau cerita neneknya aku dulu zaman dulu itu apa itu emang sering menampakkan kalau zaman dulu. Sering menampakkan. Kayak kuntilanak itu saling yang lucu itu gini. Kuntilanak itu kutuan. Kutukan. Kutu. Oh, rambutnya itu punya kutu. Oh, kutuan. Kutuan, ya. Nah, terus ada temennya kan kunti juga. Mutuin temennya yang kutuan itu. Oh. Jadi duduk kayak berjejer sini temannya, sini temannya. Oh, kayak gini kan, kayak nyari kutunya gitu kan? Oh. Itu yang lucu. Kak, menurutku horornya tuh nggak horor yang serem gitu loh, emang lawak kebanyakan. Tapi kalau lihat mukanya ya serem juga sih. Tapi gimana terus sampai sekarang kayak kuyang gitu di Kalimantan masih ada? Masih banyak ya? Banyak banget. Kalau di rumahku pribadi, yang sekarang ya,
udah kurang sih karetnya, tapi tetap kalau kamarku itu kadang kayak bau apa ya, bau busuk enggak juga sih, kayak bau bau lah pokoknya, terus hilang gitu. Oh. Terus kadang-kadang bau melati. Nah ya kalau bau melati itu juga pertanda. Kalau di sini ya itu ada bau kayak rebusan singkong atau bau singkong gitu. Nah itu katanya itu ada makhluk astral gitu. Kok singkong ya? Gak tahu pokok katanya orang dulu ya itu apa gundruwo kayak gitu dah. Kalau bau-bau singkong kayak gitu. Nah terus kalau ini juga mitos. Nah mitos kalau di Kalimantan mitos-mitosnya gimana? Apa beda juga? Banyak sih, tapi kayaknya setauku kalau di sini tuh jarang sih, lebih banyak kan di sana. Oh. Nggak boleh ini tuh banyak. Terus juga ini ya, Mbak Nurul dari suku Dayak? Bukan. Bukan. Banjar sih. Banjar. Berarti kalau di daerah situ, di kampungnya Mbak Nurul ini, gak ada yang dari suku Dayak? Ada, tapi kayak beberapa gitu. Itu katanya kalau ke Kalimantan itu gak boleh ngehina patung gitu ya? Ngehina apa tuh? Ada patung kayak di suku Dayak kan punya patung, nah itu gak boleh ngehina itu katanya. Pamali. Pamali. Nah, terus juga kalau ini ditawari makanan tah sama orang Kalimantan itu gak boleh ditolak ya? Iya, nggak sopan kan juga. Gak boleh ditolak, harus pokok apa dah kayak gimana dah gitu Ambil ya? aja pokok. Kayak gitu katanya. Ya makasih Mbak Nurul ya untuk waktunya. Untuk teman-teman juga makasih sudah meluangkan waktu juga untuk menonton podcast Kismis ini. Kita kembali ke episode berikutnya dan wassalamualaikum